Mesin ini udah cocok buat kalian yang baru mau buka coffee shop atau buat kalian yang mau upgrade mesinnya dan ngerasa kayak si coffee shopnya tuh udah lumayan produktivitasnya tinggi gitu. Jadi cocok banget pakai mesin ini karena dia tuh udah multi boiler dengan kapasitas boiler kurang lebih 3,6 liter yang dimana ngebantu banget biar power yang keluarnya pun lebih stabil. Halo Sobat Lasguru, balik lagi bareng aku. Review kali ini kita kedatangan mesin hambak terbaru yaitu Hambak Hornet. Seperti yang kalian lihat, dari segi desain bodinya tuh looks-nya keren, gagah. Dan kenapa dinamain Hornet? Ya mungkin kalau misalnya kita miringin, si bodinya tuh siluet sampingnya mirip kayak lebah. Dan unik sih, makanya dia dinamain Hambak Hornet. Dan kebetulan si Hambak Hornet ini tersedia juga yang double group. Cuman kali ini kita bakalan nge-review yang satu grup. Untuk kelengkapannya, si Hornet ini tuh udah dikasih portafilter dengan double spot dan single basket, juga double basket. Terus ada backlash karetnya juga. Terus sudah dikasih temper juga, brass group headnya, sama tray espressonya. Terus untuk bagusnya tuh dia handle si temper sama si portnya tuh kayu juga, jadi lebih aksennya tuh lebih mewah gitu loh. Sama kayak si handle ininya tuh, handle water sama si steamnya. Mesin ini udah cocok buat kalian yang baru mau buka coffee shop atau buat kalian yang mau upgrade mesinnya dan ngerasa kayak si coffee shopnya tuh udah lumayan produktivitasnya tinggi gitu. Jadi cocok banget pakai mesin ini karena dia tuh udah multi boiler dengan kapasitas boiler kurang lebih 3,6 liter yang dimana ngebantu banget biar power yang keluarnya pun lebih stabil. Terus udah ada PID control juga yang dimana bisa ngebantu sobat biar bisa set suhu brewing sama set suhu steamnya juga. Terus si Hornet ini pun udah dilengkapi dengan rotary pump yang dimana ngebantu banget biar air yang keluar atau uap yang keluar dari si mesin ini pun lebih stabil, mau itu saat steam ataupun saat brewing kopi. Dan fitur selanjutnya tuh ada di touchscreen displaynya yang dimana dia tuh user friendly banget. Jadi kalian nggak usah ribet bingung settingnya kayak gimana. Setting suhu brewing bisa, setting V-infuse-nya bisa, setting suhu steamnya juga bisa. Dan ada fitur yang bisa buat menghemat daya listrik kalian, yaitu mode saving. Jadi mode saving energi ini tuh bakalan aktif ketika si mesin udah gak terpakai dalam beberapa jam. Dan untuk build materialnya, si Hornet ini tuh hampir full stainless steel semuanya dan lumayan cukup berat untuk kalian bawa sendiri gitu. Dan spesialnya si group headnya ini, jadi meskipun dia materialnya udah full stainless steel, tapi dia nggak terasa panas. Mungkin hangat ada, tapi nggak terlalu panas, jadi aman buat sobat Let's Go ketika sedang bekerja. Dan terakhir untuk power dan supply-nya tuh ada di 220 volt dengan electricity power di 3200 watt. Sekarang coba kita otak-atik dulu touchscreen display yang ada di sini biar kalian lebih jelas ngelihatnya. Ini ada tombol set, tombol power, tombol plus dan minus. Jadi kalau misal kalian pencet tombol set ini, dia ada muncul P02 yang dimana itu buat free infuse-nya, berarti 02 tuh ada di 2 detik. Dan misal kita mau set di 3 detik, tinggal tambahin atau kurangin aja. Selanjutnya ada 93, ini untuk suhu boilernya, dan 127 itu untuk suhu boiler utamanya. Terus ada 5 detik, ini untuk otomatis mati si hot water. Jadi setelah 5 detik, si hot waternya pun pasti bakalan otomatis mati. Nah untuk 0 ini, kalian bisa set C atau 0. 0 tuh buat si lampu yang di bawah group headnya. Kalau C dia otomatis mati, kalau mau dinyalain tinggal pindah ke yang 0. Oke, kita nyalain aja. Nah, untuk EC3 yang tadi kita sebutin, ini untuk mode power saving energy. Nah, fiturnya itu ada 3 tuh artinya off. Kalau 2, dia tuh otomatis mati di setelah kurang lebih 1 jam. Dan yang EC3
itu otomatis mati di sekitar 30 menitan. Dan selanjutnya untuk brewing sistemnya dia tuh udah volumetric, dan di headnya tuh ada 3 tombol. Yang pertama ada tombol single shot espresso atau double shot espresso juga ada, sama yang ketiga ada manual. Nah, untuk setting volumetricnya kalian tinggal tekan salah satu tombol yang ada di sini, kayak misal mau atur yieldnya di berapa mili yang single shot, tinggal tekan aja sampai nanti hasil yield yang diinginkan tercapai, langsung lepas. Jadi itu nanti dia udah nge-save settingan kita, dan setelahnya pun dia bakalan keluar dengan yield yang kita setting sebelumnya. Dan yang double-nya juga sama, tinggal tekan aja sesuai yield yang kalian mau, dan setelah mencapainya di kalian mau, tinggal lepas aja dan langsung save sendiri. Oke, kali ini langsung aja kita coba buat brewing hot water sama steamnya. Nah, untuk brewingnya kita coba ini berpressure coffee-nya, dan di samping ada berpressure doji steamnya 10 aja. Nah, untuk setting volumetricnya kalian cukup tekan aja, misal si single espresso ini kita tekan aja, misal pengen di 30 ml atau lebih, lepasin aja di sekitar yield yang nanti kalian mau. Oke, 15 detik. Nah, meskipun sedang brewing, si group headnya ini dia nggak terlalu panas, jadi enak aja sih. Kalau misal kadang-kadang kan kita kalau lagi rush hour itu kayak kagok lah atau apa gitu, kadang kesentuh pakai tangan jadi lumayan kaget gitu kan. Nah, ini mah aman, dia nggak terlalu panas, jadi aman banget lah buat sobat Let's Brew. Terus ini kita coba untuk hot waternya. Oke, otomatis mati di 5 detik seperti yang tadi kita bicarakan. Coba lagi. Dia stabil sih, aliran air yang dikeluarin itu kan stabil. Nah, sekarang kita coba sistemnya. Settingannya kita ada di 113, kita kurangin aja 110. Seperti kalian lihat sih, steamnya tuh dia stabil banget, nggak ada putus-putus kayak sep kan biasanya ada yang kayak gitu. Dan si powernya pun dia cukup powerful banget sih, nggak terlalu kencang, nggak terlalu lambat, jadi enak buat dapetin yang silky shiny gitu untuk hasil latte kalian nanti. Coba sekali lagi. Oke, itu dia sobat Let's Brew hasil dari steamnya. Nah, tadi kita kan coba di 110. Nah, sekarang kita naikin suhu steamnya di 125, dan bisa kalian lihat hasilnya. Dia makin powerful dan tetap stabil ya. Jadi enak banget buat kalian coba-coba di power yang variabelnya rendah sampai ke paling tinggi juga. Tinggal nyesuaiin nanti sama kebiasaan kalian gitu. Nah, itu dia review aku kali ini tentang si Hambach Hornet ini. Jadi di samping looks-nya yang elegan sama futuristik ini, fitur yang disuguhkannya pun udah lumayan canggih gitu, dan simple juga gitu. Nggak terlalu ribet, terus ngebantu workflow sobat Let's Brew juga enak. Terus ngebantu banget ketika sobat Let's Brew lagi rush hour. Mesin ini tuh udah cocok banget buat produktivitas yang intensitasnya tinggi. Kalau untuk kekurangan si Hornet ini, aku sendiri belum nemu. Jadi kalau misalnya nanti kita nemu kekurangan si mesin ini, kita infoin lagi ke kalian sobat. Nah, buat kalian yang mau cek speknya langsung si Hambach Hornet ini, kalian bisa datang ke offline store kita di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 351, atau cek di marketplace kita secara online di Tokped sama Shopee dengan keyword alat kopi Bandung. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe channel YouTube kita biar kita semangat kontennya dan manfaat juga buat kalian semua. Bye-bye.